Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ummu Nikmatul Lailia, NIM 081811733006, Program Studi Teknik Biomedis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pemrosesan Citra Biomedis. Sebelum lanjut ke video yang menjelaskan tentang materi, saya ingin menjelaskan bercerita sedikit tentang Universitas Airlangga. Dari Universitas Airlangga ini, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, banyak sekali ilmu. Dan di sini, di Universitas Airlangga dengan motonya Excellent with Morality, adalah salah satu kampus yang sangat memiliki nilai sejarah yang sangat otentik, kampus negeri di daerah Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, yang memiliki nilai sejarah yang sangat otentik, terutama dari segi pendiriannya. Karena apa? Karena UNER sendiri ini berdiri pada tanggal 10 November tahun 1954, tepat sekali pada Hari Pahlawan, tepatnya untuk perayaan yang ke-9. Nah, selain dari unsur sejarah, UNER ini merupakan kampus yang sangat unggul, bahkan hingga tingkat internasional. Keren sekali, bukan? Tercatat dari peringkat 651 hingga 700 kampus terbaik dunia, peringkat UNER pada tahun ini naik menjadi kampus menjadi 521 hingga 530 kampus terbaik dunia versi QS World University Ranking, dan di sini sudah di-upgrade datanya menjadi 465. Kemudian nggak sampai di situ aja ya, keunggulan UNER ini dalam bidang academic reputation dari tahun sebelumnya di posisi 401 naik menjadi 350 terbaik dunia. Dalam bidang employer reputation dari sebelumnya di posisi 393 terbaik dunia naik dengan sangat tinggi ke posisi 272. Pada pemeringkatan QS World ini, QS World University Ranking maksudnya, yang dianjurkan pemerintah, UNER masuk 4 kampus terbaik di Indonesia. 4 kampus terbaik itu adalah ada Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung, dan yang terakhir adalah UNER. Wow, keren. Jadi di sini saya sangat suka sekali dengan moto UNER ini ya, Excellent with Morality. Jadi di samping excellent, tapi yang paling penting harus bermoral. Ketika kita punya ilmu, tapi kita tidak bermoral, aja gitu. Itu sangat-sangat buruk. Tapi kita harus seimbang antara ilmu dan moral. Dan moralnya juga harus sangat-sangat baik ya. Ini adalah tampilan dari Universitas Airlangga. Sangat cantik ya. Ini Universitas Airlangga ini terletak di beberapa kampusnya, ada beberapa kampus, tidak hanya satu kampus. Nah, yang di slide saya ini adalah ada di kampus C, dan di situ adalah tempat di mana gedung rektorat berdiri. Nah, jadi yang pusatnya ini adalah di kampus C. Di slide selanjutnya, nah ini kampus-kampus UNAIR, kampus A, kampus B, kampus C.
PDD UNER Banyuwangi. Jadi kampus UNER sendiri tuh yang berada di Surabaya, ada kampus A, kampus B, dan kampus C. Kampus C yang ada di slide sebelumnya, dan ini ada PDD UNER Banyuwangi. Kampus A sendiri di sini terdapat program studi kedokteran, kebidanan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk program studi lain bisa memakai gedung kuliah di kampus A. Jadi di kampus A ini memang untuk fakultas kedokteran, tapi bisa juga untuk ketika misal di prodi keperawatan berkuliah di kampus A di mata kuliah tertentu. Dan menurut pengalaman saya sendiri, saya sebagai mahasiswa teknik biomedis, saya pun ada mata kuliah yang mengenai tentang kedokteran, misalnya faal, anatomi, sel dan jaringan. Nah, ketika mendapatkan mata kuliah faal atau fisiologi, kita mobile dari kampus C ke kampus A. Begitupun juga nantinya kita juga akan mobile ke kampus B ketika ada mata kuliah yang berbau dengan sosial humaniora atau mata kuliah KWU karena gedung KWU berada di kampus B. Oke. Next, lanjut di kampus B ini. Kampus B ini untuk program-program studi yang basicnya adalah sosial humaniora atau ada ekonomi juga. Jadi di kampus B ini program studinya yang berbau soshum dan ekonomi. Serta di kampus B ini ada tadi gedung kuliah untuk KWU. Jadi ketika mahasiswa di kampus C mendapatkan mata kuliah KWU, maka harus mobile ke kampus B untuk kuliahnya. Kemudian di kampus C sendiri, nah kampus C sendiri itu pusatnya. Kampus C ini di situ terdapat banyak program studi mengenai sains. Dan kampus C sendiri ini merupakan pusat dari kampus UNER. Kampus C ini berada di Mulyorejo. Kemudian PDD UNER Banyuwangi. Nah, ini yang ada di Banyuwangi. Dan di kampus C terdapat Fakultas Sains dan Teknologi, di mana Fakultas Sains dan Teknologi ini adalah fakultas yang menaungi program studi teknik biomedis. Jadi di dalam Fakultas Sains dan Teknologi ini ada beberapa departemen, misalnya Departemen Fisika. Di Departemen Fisika ini ada program studi fisika, ada program studi teknik biomedis. Kemudian di Departemen Biologi ada program studi biologi dan ada program studi teknik lingkungan. Kemudian di Departemen Matematika ada program studi matematika, statistika, dan sistem informasi. Kemudian di program studi kemudian di Departemen Kimia ada program studi kimia. Dan bisa dilihat di sini bahwa moto dari Fakultas Sains dan Teknologi sendiri adalah the best science with morality. Di sini terlihat ya. Tadi kan kalau untuk moto UNER sendiri adalah excellent with morality, sedangkan untuk moto di Fakultas Sains dan Teknologi ini adalah the best science with morality. Jadi dicetak untuk menjadi seorang saintis, tapi juga dengan memiliki moral yang sangat bagus. Dan di teknik biomedis sendiri di sini adalah program studi yang saya ambil saat ini, dan di situ terdapat dua peminatan. Untuk peminatannya adalah biomaterial dan instrumentasi. Untuk biomaterial ini lebih mengarah ke biomaterial bahan ya, material bahan. Bahan yang bisa digunakan dalam tubuh atau mungkin bisa menggantikan jaringan-jaringan di tubuh.
Bisa untuk misalnya untuk membuat implan tulang, seperti itu. Kemudian pada peminatan instrumentasi medis, fokusnya adalah pada alat. Dan di sini, di instrumentasi medis ini, terdapat mata kuliah pemrosesan citra biomedis. Nah, di mata kuliah ini, yang setelah ini akan saya bahas. Oke, next. Nah, di sini, pemrosesan citra biomedis. Kalau di nama matkulnya adalah pemrosesan citra biomedis, di sini saya menjelaskan pemrosesan citra medis, yakni citra yang dihasilkan biasanya dianalisis dengan hanya mengandalkan visual mata dan ketepatan dalam analisis objek atau gambar bergantung pada kondisi petugas medis dan lebih subjektif. Oleh karena itu, diperlukan metode pendeteksian citra yang lebih objektif dan lebih efisien. Pendeteksian citra ini memerlukan proses pengolahan citra. Pengolahan citra ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses pengolahan atau analisis citra lebih lanjut. Oleh karena itu, di sini di teknik biomedis kami diberikan mata kuliah pemrosesan citra biomedis. Kemudian ada segmentasi citra. Proses segmentasi citra yang akan memisahkan, proses ini akan memisahkan antara objek atau foreground dan latar belakang atau background. Nah, pengolahan pada objek tertentu terkadang dibutuhkan dalam pengolahan citra. Oleh karena itu, dilakukanlah proses segmentasi citra. Nah, dalam video yang akan dibahas kali ini, yang akan saya jelaskan, proses segmentasi citranya dilakukan pada citra sel darah serviks agar mendapatkan kualitas citra yang lebih baik dan mudah diolah lebih lanjut. Nah, kenapa? Karena memilih ini karena 92.000 kasus dan kanker serviks dengan kasus kematian sebanyak 10,3%. Ini adalah data per 2014. Karena kanker serviks ini adalah kanker ganas yang mematikan nomor 2 setelah kanker payudara, yang banyak menyerang perempuan dan menyebabkan 92.000 kasus dengan kematian 10,3%. Nah, di sini menjelaskan tentang kanker serviks. Deteksi awal kanker serviks ini tidak mudah dilakukan karena gejala yang diperlihatkan ini tidak terlalu signifikan. Pemeriksaan dini yang dilakukan saat ini adalah pemeriksaan tes pap smear. Apa itu tes pap smear? Tes pap smear adalah prosedur pengambilan dan pemeriksaan sampel sel leher rahim bertujuan untuk melihat kelainan yang dapat mempengaruhi pada kanker serviks. Di sini serviks, nah ini adalah sel kankernya ketika dilihat berada di serviks atau rahim. Nah, data yang digunakan adalah citra serviks yang diperoleh dari literatur. Kemudian untuk proses segmentasinya menggunakan software MATLAB. Proses pengolahan citranya ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah cropping. Cropping ini adalah pemotongan citra yang dilakukan untuk mengambil bagian citra yang akan diamati dengan ukuran yang sama. Dalam tahapan ini, citra asli di cropping dengan ukuran 100 kali 100 pixel. Kemudian yang kedua adalah grayscaling. Nah, grayscaling ini adalah proses untuk
mengubah citra asli yang berwarna atau RGB menjadi keabuan, grayscale. Citra ini menghasilkan tingkatan warna hitam, putih, dan abu-abu dari citra digital. Konversi dilakukan dengan mengambil rata-rata dari nilai RGB, red, green, dan blue. Kemudian yang ketiga adalah menentukan histogramnya. Histogram citra grayscale dibuat untuk mengetahui citra grayscale dibuat histogram untuk mengetahui sebaran tingkat nilai keabuan pada citra yang digunakan. Metode pengolahan citra yang menggunakan histogram ini bertujuan untuk mengatur tingkat kecerahan citra tersebut dan disebut histogram equalization. Metode ini menaikkan global kontras suatu citra. Kemudian di sini mohon maaf tipe nomor 4 seharusnya ada segmentasi yang bertujuan untuk memisahkan antara latar belakang dengan objek agar diperoleh citra yang lebih baik. Segmentasi citra yang digunakan adalah thresholding. Thresholding ini bertujuan untuk mengatur jumlah derajat keabuan yang ada pada citra. Citra histogram bernilai 1 jika di atas nilai ambangnya dan bernilai 0 jika di bawah nilai ambangnya. Nah, berikut ini adalah diagram dari proses segmentasi. Yang pertama mulai, kemudian studi literatur, menginput citra, preprocessing atau pengolahan citra, kemudian melakukan cropping, grayscaling, perhitungan histogram, segmentasi, dan selesai. Nah, berikut ini adalah hasil yang didapatkan setelah melakukan proses pengolahan citra. Tabel pertama ini adalah dapat dilihat citra asli berwarna atau RGB ya. Nah, sebelum pengolahan citra masih memiliki ukuran yang berbeda-beda. Setelah di cropping menjadi masing-masing menjadi 100 kali 100 pixel, citra asli yang semula berwarna kemudian diubah menjadi grayscale yang hanya memiliki kombinasi warna hitam, putih, dan abu-abu. Untuk memperbaiki kualitas citra grayscale dilakukan peningkatan kontras, tingkat keabuan citra. Kemudian citra warna hitam ini dianggap sebagai objek dan citra warna putih di sini. Nah, di sini citra warna hitam ini dianggap sebagai objek dan yang warna putih ini dianggap sebagai latar belakang. Sehingga bisa diketahui untuk objeknya, objek dari citra serviknya ini adalah objeknya. Nah, proses segmentasi citra ini bersifat eksperimental, yakni menyesuaikan dengan karakteristik citra. Kemudian pada histogram citra, yakni merupakan gambaran yang distribusi frekuensi nilai intensitas piksel dalam suatu citra. Histogram ini dapat menunjukkan kecerahan, brightness, dan kontras dari sebuah gambar. Pembuatan histogram ini membantu pengolahan citra, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan berikut ini adalah histogram citra dari citra serviks. Histogram citra pertama bisa dilihat seperti pada gambar berikut ini. Histogram citra kedua, histogram citra ketiga, histogram citra keempat, dan histogram citra kelima. Oke, kita analisa. Gambar 2-6 menunjukkan histogram citra sel darah serviks yang memperlihatkan sebaran tingkat keabuan pada masing-masing citra dengan menaikkan global kontras citra.
Maksudnya di sini gambar 1 sampai 5 ya. Gambar 1 sampai 5 ini terlihat sebaran tingkat keabuan pada masing-masing citra. Kemudian dengan menaikkan global kontras citra, menjadikan kontras citra lebih tinggi. Citra 1 dan 2 memiliki kontras yang lebih tinggi. Terlihat dari sebaran nilai intensitas lebih kecil dan frekuensi lebih tinggi dibandingkan citra lainnya. Citra 1 dan 2, kita lihat, memiliki kontras yang lebih tinggi ya tadi, dan sebaran nilai intensitasnya kecil. Kemudian citra 5 memiliki kontras yang paling kecil, sehingga kesulitan pada saat segmentasi. Kita lihat sekali lagi. Kemudian kesimpulannya adalah pengolahan citra sel darah serviks ini dengan metode segmentasi mampu memisahkan objek dan latar belakang citra. Oleh karena itu, proses segmentasi citra sel darah serviks ini bersifat eksperimental dan bergantung dari karakteristik masing-masing citra. Dan di sini sudah terjawab untuk bagaimana proses atau cara menentukan objek pada citra medis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.